Tamu kita yang pertama adalah Niatus Soliha. Apa kabar Niatus? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam. Salam toleransi untuk rekan-rekan yang beda akidah ya. Izin Stitch yang punya channel, saya tertarik untuk menanggapi video yang viral ini yang cukup menarik perhatian masyarakat ya, dan menggugah hati manusia yang berpikir secara waras, secara cerdas dan amanah. Saudara, sahabatku, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sebagaimana kita lihat di video yang singkat ini, kesaksian Natius ya, gadis yang cantik ini, Masya Allah, pakai jilbab, hijab ya, pandai ngaji, seorang mahasiswi, konten kreator ya, dia kuliah di jurusan pendidikan ya, guru ya, untuk anak usia dini. Masya Allah. Dikisahkan bahwa Natius ini ketika lahir ditakdirkan oleh Allah SWT dalam keadaan cacat, seperti kita lihat di videonya itu tanpa jari ya, jarinya nggak ada sama sekali nampaknya ya. Sehubungan dengan itu, menurut simpang siur berita yang disampaikan dia, namun belum ada konfirmasi katanya, bahwa celotehan tetangganya, orang tuanya khususnya ayahnya ingin membuangnya ke sungai sewaktu dia lahir cacat. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita ya. Ya Allah, lindungilah hamba-hambamu yang lemah ini ya. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita dan Allah tidak menimpakan suatu ujiannya kepada kita di luar kemampuan kita. Natius kabarnya tidak diakui sebagai anak oleh kedua orang tuanya. Menurut keterangan Natius, sampai kini dia sudah jadi mahasiswi semester 5, dia belum jelas status kedua orang tuanya. Dia tinggal dan dibesarkan oleh kakek neneknya. Ketika masih kecil, Natius tidak tahu siapa orang tuanya. Menjelang SD kelas 3, dia menduga bahwa kakek dan neneknya itu adalah kedua orang tuanya. Akan tetapi lama-lama tahu, mungkin omongan tetangga, mungkin kakek neneknya sendiri yang mengatakan, kami bukan kedua orang tuamu. Namun belum ada konfirmasi. Natius sendiri belum bertemu dengan kedua orang tuanya. Ya, sebenarnya seharusnya sudah wajib tahu nih kedua orang tuanya ya. Masa kakek neneknya nggak mau menunjukkan siapa orang tuanya, tanggung jawabnya gimana gitu kan. Nauzubillah ya. Kita ketahuilah bahwa Allah SWT berfirman, walanabluukum bisari bi khairi fitnah summa ilaina turja'un. Ketahuilah bahwa setiap hamba akan diuji dengan keburukan dan kebaikan. Sejauh mana kita menerima dengan penuh kesabaran atas ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkeluarga, dititipkan anak dalam rahim istri kita, kita nggak tahu apakah laki-laki, apakah perempuan, apakah kembar, apakah sehat, apakah cacat, apakah lengkap tubuhnya atau tidak, kita tidak tahu. Kita hanya bisa berdoa. Toh bukan kita yang menciptakan, Allah SWT yang menciptakan. Mulai dari tetes air mani,
masuk rahim seorang istri kita menjadi segumpal daging, berproses hingga menjadilah kita seorang manusia. Panjang kalau diceritakan ya. Itu dijelaskan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ya kalau dibahas ya. Akan tetapi kita tidak tahu seperti apa anak kita ketika lahir. Nah, ternyata kita diuji dengan anak yang cacat ya. Seperti gadis cantik ini ya tanpa tangan. Kecewa bapaknya, ibunya. Ingin dibuang. Syukur-syukur, alhamdulillah diselamatkan mungkin kakek neneknya. Ya. Akhirnya besar ya menjadi seorang gadis cantik, berakhlak mulia, alim ya. Ya menjadi pelajar yang pintar, menjadi konten kreator. Mudah-mudahan istiqomah deh ya. Sabar dan carilah kedua orang tuamu, maafkan mereka. Maafkan mereka. Maafkan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sekalipun orang tua itu jahat kepada kita anak-anaknya. Namun perintah Allah Subhanahu wa taala, anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Ridho Allah tergantung dengan ridho kedua orang tua. Murka Allah tergantung dengan murkanya kedua orang tua. Itu sudah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ridho rubi fi ridho walidani wasah rotul bi fi sarotul bi walidani. Di dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Tuhanmu. Jangan melakukan sesembahan terhadap yang lain. Berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Perlakukanlah mereka dengan akhlak yang mulia. Dilarang mengatakan kata-kata kasar, apalagi membentak. Ini perintah Allah SWT. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua ya yang melihat video ini. Kasihan sekali ya. Alhamdulillah anak ini juga berhasil. Sekalipun dia menjadi manusia sampah sekalipun. Tetap amanah tanggung jawab kita untuk memelihara, membesarkan selagi kita masih hidup. Coba kita lihat di luar sana. Banyak sekali manusia dalam keterbatasan. Ada yang tidak bisa berdiri sama sekali. Hanya bisa makan, ngomong pun tidak bisa. Berjalan harus digendong sampai tua. Ada yang tidak punya tangan sama sekali, ada yang orang tidak punya kaki, ada yang kembar tidak bisa dipisahkan. Banyak sekali, ini ujian Allah SWT. Manakala kita hadapi dengan penuh kesabaran, ikhlas atas takdir yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, maka kita akan dibalas dengan pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Mudah-mudahan kita yang sehat akal dapat mengambil hikmah pelajaran dari setiap kehidupan yang kita dengar, kita lihat, kita saksikan dimanapun kita berada. Demikian, mudah-mudahan adik ini menjadi anak yang soleha, berbakti kepada agama dan kedua orang tuanya, sekalipun kedua orang tuanya berusaha membuang, mencapakan, bahkan membunuh, maka ketika kita hidup sadar, sehat, maka wajib kita berbakti kepada kedua orang tua. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah Tuhanmu dan janganlah kamu menyekutukan Dia, berlaku baiklah kepada kedua orang tuanya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.